Kita bertahan. Kita bertahan. Persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis pagi tadi. Saat sidang berlangsung, majelis hakim meminta agar persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena ada materi yang mengandung unsur keasusilaan. Namun, Rasman dan kuasa hukumnya menolak sidang ditutup untuk umum dan mengamuk di persidangan. Bahkan, salah satu kuasa hukumnya sampai naik ke meja. Lantaran situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menskorsing jalannya sidang yang akhirnya ditunda hingga 2 minggu ke depan. Hari ini adalah sidang pemeriksaan bagi pelapor atau korban. Sidang hari ini amat sangat penting untuk kalian siarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini akan terjadi perdebatan yang sengit antara tim hukum saya dengan saudara Hotman, dan juga perdebatan saya dengan saudara Hotman. Ya. Dan kita akan buka semuanya di depan peradilan ini. Hari ini pertama, saya secara keilmuan siap menghadapi dia. Tim saya siap. Secara jaringan juga saya siap. Kemudian saya dapat informasi dia bawa katanya 4 mobil. Mana anggotamu yang 4 mobil itu? Saya mau lihat. Dan jangan coba-coba memancing keributan. Jadi nggak usah. Kita mau lihat hari ini perdebatan secara hukum. Siapkan mentalmu, kami siapkan mental kami. Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025. Dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh. Dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris. Nah. Di awal itu menjelaskan kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada Pak Jaksa. Intinya bahwa salah sebagian anggota itu kan lagi berhalangan hadir, sehingga diganti oleh hakim yang lain, dan itu pakai penetapan ya, untuk sementara saja selama hakim anggota satu itu melaksanakan dinasnya selesai. Nah, kemudian setelah itu hari kan agenda menurut saksi. Tadi saksi dihadirkan sama Pak Jaksa 3 orang, termasuk salah satunya adalah saksi Pak Hotman Paris, sebagai saksi pelapor.
setelah dicek satu-satu identitasnya, kemudian sudah dilakukan penyimpanan atau janji itu, kemudian pelapor ini kan diperiksa yang pertama kali. Ya, setelah diperiksa identitasnya, kemudian dia sumpah, kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh Majelis Hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya, ya, ada ruangnya, nanti bisa juga di pengadilan kontra pembelaannya. Ya. Ya, salah satu hal itu kan harusnya perintah hakim itu diikuti, ya, seperti itu. Jadi yang terjadi seperti itu, sehingga sempat diskor kurang lebih 1 jam, namun dibuka kembali. Ternyata tetap aja ribut, tetap aja ada hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya nggak perlu terjadi hal itu, ya. Apalagi kan terdakwa ini kan ya lawyer lah, pengacara, ya, kemudian di persidangan seperti itu, ya, sebenarnya kalau ya nggak perlu terjadi lah. Tapi apa boleh buat seperti ini, ya, akhirnya karena Majelis Hakim merasa tidak kondusif pemeriksaan dilakukan hari ini, maka ditunda selama 2 minggu. Alasannya ya 2 minggu salah satu hakim ketua ini ada dinas, ada kepentingan dinasnya, sehingga ditunda 2 minggu. Tetap jadi skor karena memang sudah kondusif, jadi sudah ribut di dalam, sudah ribut yang seperti itulah. Ada yang naik meja juga, ya, seperti itu. Sebetulnya tergantung dari Pak Jaksa apapun pihak kepolisian, ya. Tapi ya kami sendiri tidak bisa menjudge seperti itu, ya. Nah, nanti akan dilihat perkembangan lebih lanjut lah. Apakah tadi dinilai suatu pelanggaran atau tidak, ya saya juga tidak bisa menjelaskan itu pelanggaran kita awal, ya. Misalnya apakah terjadi lagi Pak aksi keributan lagi dalam persidangan itu, Pak? Apakah dipindahkan atau gimana persidangan itu? Saya juga belum tahu, ya. Sepertinya ya tidak perlu dipindahkan atau di sini, ya. Cuman mungkin tadi keamanan juga tidak mencukupi, sehingga tadi juga minta bantuan dari Polres juga sudah datang, ya, akhirnya tetap aja ribut, tetap seperti tadi. Kalau dakwaannya sendiri kan itu undang-undang ITE, ya, ITE yaitu pasal 27, 45, junto pasal 55 dan 64 itu penghinaan lewat ITE, ya. Kemudian dan ini dakwaannya kumulatif, jadi harus dua ini harus terbukti. Yang satu pasal 311 atau 310 untuk fitnah dan penghinaan. Kedua jadi Pak Rasman dengan Ibu Edi. Pelapornya sebenarnya Pak Hotman Paris. Hari ini sidang yang kelima, agenda proses pemberian saksi. Jadi sidang pertama dakwaan, yang kedua eksepsi sudah, tanggapan Pak Jaksa, kemudian sudah putusan selah. Pak Hotman tadi jadi saksi, Pak? Iya, tadi sudah diperiksa saksi. Mau dimulai, karena begitu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan alasan di dalam hal acara itu mengandung hal-hal yang sifatnya susila, ya. Majelis Hakim memutuskan setelah bermusyawarah menyatakan khusus untuk Polres itu dinyatakan tertutup umum. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022 lalu.